Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Novianto dari kelas non reguler Banjarbaru Siang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai adaptive cruise control. Mungkin langsung saja. Yang pertama, adaptive cruise control adalah teknologi dalam sistem bantuan pengemudi yang memungkinkan kendaraan secara otomatis menyesuaikan kecepatan berdasarkan jarak dengan kendaraan di depannya. Berbeda dari cruise control konvensional yang hanya mempertahankan kecepatan tetap, ACC menggunakan sensor seperti radar, kamera, dan lidar untuk mendeteksi kendaraan lain di jalur yang sama. Jadi, kendaraan juga dapat eh, mengingatkan pada saat kendaraan keluar dari jalurnya. Mungkin bisa dilihat pada animasi yang di bawah ini ya, bagaimana kendaraan dapat menyesuaikan kecepatan dengan kendaraan yang ada di depannya juga. Selanjutnya, adapun sejarah tentang ACC ini, di mana sistem ini pertama kali dikembangkan oleh perusahaan Mitsubishi Jepang pada tahun 1990-an dengan menggunakan sensor radar sebagai dasar untuk mendeteksi keberadaan benda-benda di lingkungan sekitar. Awal pengembangannya, sistem ini hanya memberikan peringatan kepada pengemudi. Sekarang, seiring perkembangan teknologi, tidak hanya peringatan kepada pengemudi, tapi juga bisa mengendalikan otomatis throttle dan rem. Jadi dia bisa ngerem atau bisa ngegas sendiri. Juga bahkan sekarang bisa intervensi pada setir kendaraan. Dan latar belakang ACC muncul sebagai solusi untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan berkendara. Sebelum adanya ACC, pengemudi harus secara manual menyesuaikan kecepatan kendaraan mereka yang bisa menyebabkan kelelahan dan meningkatkan risiko kecelakaan. Kemudian untuk tujuan tadi yang pertama meningkatkan keselamatan, mengurangi kelelahan pengemudi, mengoptimalkan efisiensi bahan bakar, kemudian meningkatkan kenyamanan dalam berkendara. Selanjutnya, adapun untuk sebentar. Kemudian untuk cara kerja, untuk ACC sendiri dilengkapi dengan sensor ya, sebagai pengganti input pengemudi. Sistem adaptif cruise control menggunakan sensor sonar dan radar, juga kamera. Kemudian untuk teknologi adaptif cruise control atau ACC terdapat teknologi canggih yang bekerja secara otomatis untuk mendeteksi kondisi lalu lintas di sekitar kendaraan. Kemudian yang ketiga, algoritma. Adaptive Cruise Control menggunakan berbagai algoritma seperti PID Control, Fuzzy Logic Controller, Model Predictive Control atau MPC, dan Reinforcement Learning atau RL. Dan yang keempat, metode Adaptive Cruise Control menggunakan berbagai metode. Misalkan sensor based control, algoritma kontrol, dan integrasi dengan sistem ADAS. Selanjutnya, adapun untuk implementasi, yang pertama itu untuk penerapan ya, biasanya diterapkan di kendaraan pribadi sekarang. Sudah banyak dari berbagai merek ya, sudah ada adaptive cruise controlnya, apalagi dengan yang harga-harga
yang mahal, makin lengkap fiturnya. Kemudian kendaraan semi otonom, transportasi publik, kemudian pengembangan untuk mobil otonom. Kemudian untuk contoh penggunaan, jadi adaptive cruise control ini banyak digunakan pada saat kita di jalan tol mungkin ya, dengan kecepatan yang tinggi biasanya untuk mengurangi peningkatan keamanan, kemudian lalu lintas padat ya, seperti contohnya uh, stop and go, mungkin di jalan tol sendiri uh, lebih mudah ya menggunakan adaptive cruise control karena kita tidak perlu terlalu banyak menginjak gas, juga bisa mengingatkan kita saat ada kendaraan di samping ataupun di depan kita, juga dapat mengintervensi rem dan gas serta setir saat kita tidak terlambat melakukan pengereman atau menghindari kendaraan di depan kita. Kemudian untuk tantangan dan penyempurnaan, yang pertama deteksi deteksi dan prediksi pelaku kendaraan ya. Jadi ACC harus mampu memprediksi pelaku kendaraan di sekitarnya dengan akurat. Tantangan ini melibatkan penggunaan sensor seperti lidar, radar, dan kamera serta algoritma machine learning untuk mengidentifikasi pola pergerakan kendaraan lain. Kemudian yang kedua, adaptasi terhadap variasi lingkungan seperti kondisi cuaca buruk, kabut, hujan lebat dapat memengaruhi akurasi sensor. Jalan-jalan yang tidak terstruktur atau bergelombang juga dapat membuat sistem ACC kesulitan mempertahankan kecepatan optimal. Kemudian yang ketiga, integrasi dengan teknologi V2X dan edge computing, sistem ACC yang lebih canggih harus mampu berkomunikasi dengan kendaraan lain melalui vehicle to everything atau V2X untuk mendapatkan informasi real time. Penggunaan edge computing bisa meningkatkan efisiensi pemrosesan data agar kendaraan dapat memproses dan agar kendaraan dapat merespon lebih cepat dalam situasi darurat. Dan yang keempat, optimasi algoritma kendali, teknik seperti particle swarm optimization atau PSO dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi sistem ACC dalam mengoptimalkan keputusan kecepatan dan jarak antar kendaraan. Penyesuaian dengan multiple access seperti OFDMA dalam komunikasi antar kendaraan bisa meningkatkan kestabilan data yang digunakan untuk ACC. Kemudian yang kelima, kepatuhan terhadap regulasi dan keamanan. Sistem ACC harus memenuhi regulasi keselamatan di berbagai negara. Keamanan data menjadi isu penting karena ACC menggunakan jaringan komunikasi yang dapat menjadi target serangan cyber. Uh, Mungkin itu saja untuk pembahasan mengenai adaptive cruise control. Salah hilap, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.